Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nurul Aini dari kelas 11 TKJ 2 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 Purwakarta. Nah, di modul keempat ini saya akan menjelaskan mengenai IP address dan juga subnetting. Nah, materi apa aja sih yang akan saya jelaskan di IP address dan subnetting ini? Yang pertama itu pengenalan dari IP address dan juga subnetting. Yang kedua IP public dan juga IP private. Yang ketiga ada classful dan classless addressing. Plus yang keempat ada classless subnetting, konsep block subnet, jenis pengiriman IPv4, dan yang terakhir itu ada konsep switch dan juga router. Nah, mengenai pengenalan IP address dan juga subnetting. IP address merupakan identitas unik yang dibutuhkan oleh setiap perangkat baik wired atau wireless agar bisa terhubung dan dikenali dalam jaringan. Nah, IP yang kita kenalkan biasanya IPv4 dan IPv6. Nah, yang kedua, subnetting. Subnetting merupakan proses membagi jaringan besar yang memiliki banyak host yang menjadi beberapa jaringan kecil dengan host yang lebih sedikit. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengefisiensikan penggunaan IP, yang kedua memperluas jangkauan jaringan dan tidak terbatas oleh kelas IP tradisional seperti kelas A, B, dan juga C. Nah, jadi kan contoh IP itu ada angkanya itu 192.168.1.1/24. Nah, angka 24 itu menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk network. Nah, yang disebut dengan prefix dan artinya ada 256 alamat IP yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya mengenai IP address private dan juga IP public. Jadi, apa sih bedanya IP public dan juga IP private? Nah, jadi secara penggunaannya, IP public itu digunakan di internet dan jangkauannya itu lebih luas, yang dimana kita bisa menggunakannya di mana saja. Misalnya kita lagi buka Facebook, YouTube, dan atau apapun itu, berarti secara nggak sadar kita menggunakan IP public yang dimiliki penyedia layanan asalkan kita terhubung ke internet. Nah, sebaliknya jika kita menggunakan IP private, maka digunakan di jaringan lokal, yang artinya tidak semuanya bisa menggunakan IP private dan tidak bisa langsung diakses dari internet. Nah, biasanya IP private ini digunakan dalam satu rumah, ataupun di sekolah, ataupun juga kantor. Nah, IP ini sangat penting dalam sistem NAT atau Network Address Translation, yang artinya teknologi dapat memungkinkan banyak perangkat lokal berbagi satu IP publik untuk koneksi ke internet. Nah, kemudian penjelasan mengenai pengamatan classful. Jadi, IP address itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada IP address private dan juga IP address public. Jadi, kalau misalnya IP address private itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, sedangkan kalau IP address public itu dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, adapun kelas IP yang digunakan yaitu ada kelas A, B, dan C. Kelas A itu menggunakan oktet dari 0 sampai 127 dengan private address-nya 1.0.0.0 sampai 10.255.255. Nah, kelas B itu berarti lanjutan dari kelas A, yaitu 128 sampai 191 dengan private address yang digunakan 172.19.0.0 sampai 172.31.255.255 dan juga kelas C dari 192 sampai 223. Private address yang digunakan itu 192.168.0. Nah, selanjutnya materi mengenai kasus subnetting. Nah, ada prefix yang sesuai, kemudian ada subnet mask, ada IP network,
IP broadcast, dan yang terakhir ada range IP yang digunakan. Yang pertama, prefix yang sesuai itu harus menentukan jumlah bit yang digunakan untuk network pada alamat IP. Nah, kalau subnet mask itu menentukan bagian network dan host pada alamat IP. IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan. Dan yang terakhir, range IP yang digunakan itu alamat IP yang dapat dipakai oleh perangkat dalam satu subnet. Nah, selanjutnya mengenai pengiriman IPv4 atau IPv4 delivery type. Nah, dibagi menjadi 3, itu yang pertama ada unicast atau one-to-one communication. Yang kedua ada multicast atau one-to-many communication. Yang ketiga itu ada broadcast, yaitu one-to-all communication. Nah, jadi kalau misalnya unicast itu proses pengiriman data tepat pada sebuah host. Nah, jadi mengirimkannya itu dari satu ke satu tujuan juga. Nah, contohnya itu kayak kita komunikasi pada IP address kelas A, B, dan C. Jadi, satu ke satu tujuan yang diinginkan secara sama. Nah, sedangkan yang kedua, multicast atau one to many communication, yaitu proses pengiriman oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan atau grup. Nah, jadi kalau dari multicast ini nggak cuma ngirimin ke satu aja, tapi bisa dalam grup ataupun yang sudah dikelompokkan. Nah, contohnya itu IP address kelas D. Walaupun IP address kelas D ini tidak digunakan, tapi kelas D ini termasuk ke multicast. Dan yang terakhir itu broadcast, one to all communication, berarti dari satu ke semuanya bisa dilakukan secara komunikasi. Nah, intinya broadcast itu proses pengiriman data oleh semua host pada jaringan yang sama, dari satu host ke semuanya itu. Nah, contoh dari broadcast ini ARP pada switch. Selanjutnya mengenai konsep switch dan router. Jadi apa sih perbedaan singkat dari switch dan router? Jadi kalau misalnya switch itu mengkoneksikan atau menghubungkan suatu perangkat ke network yang sama. Nah, kalau router berarti sebaliknya, mengkoneksikan atau menghubungkan suatu network ke yang berbeda. Nah, jadi switch itu perangkat dalam satu jaringan lokal LAN dan mengatur pengiriman data agar tepat sasaran. Fungsinya itu yang pertama menerima dan mengirim data ke perangkat yang spesifik berdasarkan MAC address, dan yang kedua membantu mempercepat komunikasi di jaringan lokal. Untuk yang kedua itu router, yang tadi ya menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan meneruskan data antar jaringan tersebut. Fungsi utamanya menentukan rute terbaik untuk mengirimkan data dan juga menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain seperti internet. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak dan memahami dari modul keempat ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada perkataan yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.